Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang keempat itu teori tentang ADR alternatif dispute resolution. Untuk lebih memahami penjelasan tersebut, perlu penggunaan kata alternatif penyelesaian sengketa atau lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa atau alternative to adjudication. Alternative litigation apabila mengkaitkan ADR sebagai alternatif adjudication. Arbitrase bukanlah bagian dari ADR. Hal ini disebabkan sifat penyelesaian sengketa dari arbitrase melibatkan pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk memutus sengketa para pemutusannya final dan mengikat para pihak. Pihak ketiga ini sering disebut dengan hakim atau arbiter. ADR menurut pengertian adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Negosiasi adalah suatu hal yang memerlukan persetujuan kedua belah pihak, sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai kesepakatan bersama. Kemudian yang kedua, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan damai yang dibantu oleh seorang mediator. Kemudian yang ketiga, konsiliasi adalah penyelesaian dengan komunikasi kepada para pihak sehingga mendapatkan solusi pada permasalahan tersebut. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 terlihat bahwa undang-undang ini membedakan penyelesaian sengketa melalui dua proses, yaitu proses litigasi dan non-litigasi. Arbitrase dibedakan dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti konsultasi, mediasi, dan konsiliasi. Pada dasarnya tidak seorang pun mau terjadi sengketa dengan orang, tetapi dalam dunia bisnis pihak harus mengantisipasi terjadinya sengketa yang dapat timbul di kemudian hari. Dari berbagai macam penyelesaian sengketa bisnis, ada 3 penyelang umum digunakan, yaitu adjuktif. Mekanisme penyelesaian secara adjuktif ditandai dengan pengambilan keputusan oleh pihak sengketa yang sedang berlangsung di antara para pihak ketiga dapat berkonsultasi atau involuntuser. Kemudian yang kedua, konsensus kompromi, mekanisme penyelesaian sengketa secara konsensus kompromi ditandai dengan penyelesaian sengketa kooperatif kompromi untuk mencapai solusi yang win solution. Kehadiran pihak ketiga, kalaupun ada, tidak diwakili kewenangan mengambil putusan. Kemudian yang ketiga, kuasi adjudikatif, mekanisme penyelesaian sengketa yang merupakan kombinasi antara unsur konsekuensi dan adjuktif. Kemudian poin yang kelima, dasar hukum berarbitrase. Dasar hukum berarbitrase adalah dasar hukum yang dipergunakan seseorang untuk dapat penyelesaian perselisihannya melalui arbitrase, baik dalam kerangka arbitrase nasional maupun internasional. Dasar hukum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum. Kemudian poin yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang persetujuan atas konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. Kemudian poin ke-6, lembaga arbitrase di Indonesia. Menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu
dalam hal belum tentu timbul sengketa. Lembaga arbitrase dikenal ada dua, yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase interinstitusional. Jenis lembaga arbitrase ad hoc seringkali disebut arbitrase volunter karena jenis lembaga arbitrase ini dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau untuk memutus perselisihan tentang yang demikian. Kehadiran dan keberadaan arbitrase ad hoc hanya bersifat insidentil untuk menyelesaikan kasus tertentu dan keberadaannya hanya untuk satu kali penunjukan. Berbagai lembaga arbitrase bersifat nasional maupun internasional yang dikenal dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan BANI. Kemudian yang kedua, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau yang disingkat dengan BAMU. Kemudian poin yang ketiga, The International Court for Settlement of Investment Disputes atau yang disingkat dengan ICSID. Kemudian poin yang keempat yaitu The Courts of Arbitration of the International Chamber of Commerce atau yang disingkat dengan ICC. Kemudian poin yang ketujuh yaitu prosedur arbitrase. Bila terjadi perselisihan yang penyelesaiannya disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase, prosedur yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, permohonan arbitrase. Tahap pertama berarbitrase harus dimulai dengan mengajukan permohonan arbitrase. Pada permohonan harus dilampirkan salinan naskah atau akta perjanjian yang secara khusus menyerahkan pemutusan sengketa kepada arbiter atau majelis arbitrase, akta kompromis atau perjanjian yang dibuat klausula bahwa sengketa yang akan timbul dari perjanjian tersebut akan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase. Dalam surat permohonan paling tidak harus memuat pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Poin yang pertama, nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak. Kemudian poin yang kedua, uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti dan kemudian poin yang ketiga yaitu isi tuntunan yang jelas. Kemudian para pihak tidak menunjuk arbiter. Apabila para pihak tidak menunjuk arbiter, maka oleh ketua arbitrase yang dipilih akan menunjuk membentuk suatu tindak yang atas 3 orang arbiter yang akan memeriksa dan memutuskan sengketanya. Jika sengketa itu dianggapnya sederhana dan mudah, akan ditunjuk seorang arbiter tunggal untuk memeriksa dan memutuskan perkaranya. Kemudian poin yang ketiga, proses pemeriksaan dan tenggang waktu diperlukan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis bebas untuk menentukan cara proses pemeriksaan. Arbitrase yang dipergunakan dalam sidang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut. Demikian juga para pihak bebas menentukan jangka waktu dan tempat diselenggarakannya pemeriksaan atau persidangan, termasuk arbiter dan majelis arbitrase. Kemudian lanjut pada kekuasaan hukum putusan arbitrase. Berbeda dengan putusan badan peradilan yang masih dapat diajukan banding dan kasasi, putusan arbitrase baik yang diputuskan oleh arbitrase ad hoc maupun lembaga arbitrase adalah merupakan putusan atau tingkat akhir dan karena secara langsung mengikat bagi para pihak. Pasal 631 RV meletakkan suatu azas bahwa putusan arbitrase harus berdasarkan perundang-undangan hukum yang berlaku dalam bidang yang disengketakan. Kemudian poin ke pertama, putusan celah.
Dalam keadaan biasa majelis akan menetapkan putusan yang menolak masalah yurisdiksi sebagai salah satu putusan sela. Namun, apabila dipandang perlu, majelis dapat melanjutkan proses arbitrasi lain dan memutuskan masalah tersebut dalam putusan akhir. Putusan akhir, majelis arbitrase wajib menetapkan putusan akhir dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak ditutupnya persidangan, kecuali majelis mempertimbangkan bahwa jangka waktu tersebut perlu diperpanjang. Kemudian, putusan persetujuan perdamaian. Upaya perdamaian merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh arbiter maupun majelis. Arbitrasi sebelum dan selama masa persidangan. Kemudian lanjut pada kekuatan putusan arbitrase. Seperti yang telah dijelaskan pada angka 1 di atas, maka sifat putusan arbitrase adalah bidang. Hal ini didasarkan pada kesepakatan para pilihan. Putusan ini merupakan putusan singkat, akhir atau final, dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat lagi dilakukan oleh para pihak. Eksekusi arbitrase. Putusan arbitrase setidaknya paling lama dilakukan 30 hari terhitung sejak putusan hakim. Eksekusi putusan arbitrase tetap dilakukan oleh pengadilan negeri karena arbitrase tidak mempunyai kekuatan umum untuk melakukan eksekusi terhadap perkara arbitrase tersebut. Kemudian lanjut syarat arbiter menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Menurut ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, cakap melakukan tindakan hukum, berumur paling rendah 35 tahun, tidak mempunyai hubungan saudara atau semeda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase, memiliki pengalaman serta menguasai aktif di bidangnya paling sedikit 15 hari. Ya baiklah, itulah tadi presentasi saya dan teman saya, kelompok kami yaitu kelompok 6. Mohon adapun lebih dan